Alright everyone, as I promised, kita bakal bahas altcoins hari ini dengan Zilliqa. Jadi terakhir itu kita ada voting atau polling between FTM dan Zilliqa. Teman-teman pilihnya FTM untuk kita bahas lebih dulu. So, kita bakal bahas untuk Zilliqa di update kali ini. Jadi kita bakal bahas price action secara keseluruhan, gambaran besar, karena saya nggak lagi ngecekin untuk fundamentalnya. But maybe nanti kita mungkin akan luangkan satu waktu khusus ya untuk ngebahas tentang fundamentalnya, entah itu di Zilliqa ataupun di FTM. Kita bakal coba pantau bagaimana update-nya, bagaimana perkembangan project development mereka buat teman-teman yang long term investment. Meanwhile, di update kali ini saya fokus untuk trading, so I'm gonna check ya dari keseluruhan price action-nya. Starting from the bigger time frame, kita start dari time frame weekly karena kita ngelihat Zilliqa kan turun terus nih, tertekan. Terakhir dia sempat nge-spike sangat signifikan, sangat powerful itu kalau nggak salah karena dia punya apa polis gitu ya, saya lupa. Udah lama banget soalnya ini update-nya ya. Tapi yang pasti ini berhubungan dengan metaverse. Jadi dia mencoba untuk mengikuti the trend dan in the end ya lumayan memberikan dampak yang cukup positif. Tapi kemudian kita ngelihat ya extra dam lah ya kembali terjadi pada Zilliqa price. Dan sekarang kalau teman-teman perhatikan Zilliqa ini sebetulnya sudah kembali ke satu-satunya area demand yang menurut saya possible untuk membuat Zilliqa tertahan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, we got the price here adalah resistance, 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 and then break. Ya, breaknya sangat signifikan dan cukup powerful. So untuk area yang menurut saya important atau penting pada Zilliqa, supposed to be around this area. Ya, kenapa saya katakan area tersebut? Karena area disitulah yang membuat Zilliqa menjadi take off ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, harga naik, impulsif, and then pull back, ya, pull back, and then boom, we get reaction, some kind of V formation di sini, lalu pull back, and then retest terhadap area resistance yang ada di sini, then boom, ya, kita ngelihat dia meletus. Jadi kita bisa katakan bahwa range inilah range yang bisa dibilang sebagai range area yang memiliki peluang lah ya. Kita bisa bilang zona yang memiliki peluang untuk Zilliqa bisa mendapatkan reaksi. Meanwhile untuk di ininya sendiri ya, kalau kita lihat price actionnya, kamu bisa hubungkan sebenarnya ada possibility terbentuk semacam trend line. So I guess trend line ini kamu bisa pakai, bisa juga tidak. Tapi kalau saya sih prefer untuk ya jadikan ini sebagai guideline aja ya. Kita nggak bilang ini sebagai patokan utama, tapi ini bisa jadi potensi sebagai support area untuk Zilliqa. Nah, beranjak ke time frame daily, jadi kita coba cek di time frame daily apa yang sebenarnya terjadi di time frame daily. Well, the trend line supposed to be perfect ya. Kita lihat di sini dia perfect. Oke, testing ya, holding di atas level tersebut, holding di atas level tersebut, holding maybe ya, tapi belum. Tapi this time almost ya, kita udah ngetes level itu. That's why saya katakan dengan cukup yakin bahwa ini adalah area demand yang menurut saya paling penting untuk Zilliqa. So if you guys considering untuk beli Zilliqa, I think this is the only area yang bisa dipertimbangkan menjadi area yang cukup ideal untuk ditransaksikan ya, istilahnya untuk mempertimbangkan buyback pada Zilliqa. Tapi teman-teman, please kalau kalian mau beli Zilliqa sebagai long term investment, make sure base-nya itu bukan hanya price action, tapi kita ngomongin soal fundamentalnya dulu, sentimennya dulu. So starting from the fundamentalnya, apakah Zilliqa koin yang cukup ideal untuk di long term invest untuk jangka panjang? Apakah Zilliqa CEO-nya oke? Apakah Zilliqa istilahnya developernya oke? Itu menjadi pertanyaan kalian nih kalau kalian yang mau long term investment. And then the second one, kalian lihat sentimennya. Apakah si Zilliqa saat ini terkena dampak dari FTX? Apakah Zilliqa ternyata early investornya juga si FTX ya? Apakah Zilliqa adalah koin andalannya CZ atau Binance ya? Kalian lihat ya, mana sentimen yang saat ini berpengaruh pada Zilliqa? Apakah Zilliqa menjadi bagian daripada sentimen negatif atau sentimen yang cenderung positif? Contoh sentimen yang saya maksud adalah seperti waktu Piala Dunia. Before Piala Dunia, ya koin-koin yang berhubungan dengan sepak bola atau fans token itu memiliki sentimen yang positif. Oke, mudah-mudahan dengan analogi sederhana ini kalian bisa punya gambaran. Dan kalau misalnya kalian merasa bahwa I think fundamentally bagus, Zilliqa cukup oke, supply-nya, tokenomics-nya, terus community-nya, Twitter-nya aktif, development-nya jalan dan lain sebagainya. And then sentiment nggak ada masalah, nggak ada pengaruh. Dan the next one ya price action, yaitu entry point, which is ini adalah tahap terakhir. Makanya kalau teman-teman bilang saya tuh technical banget, ya saya sekali lagi clarify bahwa saya nggak terlalu technical banget. Technical is my final piece ya before saya decide untuk entry
the trade gitu loh. Sebenarnya kalau trading sih nggak terlalu ini ya. Sometimes technical buat saya ya menjadi nomor 2. Nomor satunya sentimen, nomor 2-nya istilahnya technical, baru kita nomor 3 lihat fundamental. Karena ada orang yang udah trading terus dia nggak tahu exit plan-nya terus nyangkut. Nah, itu baru dia mikir fundamental. Jadi agak telat. Alright. Nah, kalau buat case teman-teman yang udah berpikir untuk berinvestasi jangka panjang pada Zilliqa, dan ini adalah area yang menurut saya cukup bagus ya untuk dipertimbangkan. Sebab ini adalah area demand atau area terakhir kali Zilliqa take off ya untuk create all time high ya. Selain area ini kalau kita breakdown ya udah berarti nasib ya. Istilahnya kita bisa lihat the only area yang mungkin punya possibility untuk nahan Zilliqa lagi itu ada di jauh di bawah sekali, dan ini possible terjadi kalau misalkan Bitcoinnya juga kita lihat tertekan cukup jauh ya, dan tertekan cukup parah. Oke, jadi sementara time frame daily, kalau kalian mau bilang ke saya, kalian tanya ke saya, ini gimana trennya? Obviously ini adalah bearish ya. Jadi kamu nggak bisa expect banyak untuk Zilliqa bisa benar-benar bereaksi cukup positif, which means kamu lihat di sini kalau misalnya dia ada reaction ya bisa terpantul, ya mungkin ini baru menjadi sebuah opportunity untuk trade di futures kalau kamu mau trend reversal ya, atau trading kan reversalnya. Tapi kalau misalkan untuk kalian spot, once again, if you think Zilliqa is good, ya udah silakan pertimbangkan ya di area ini, karena ini menurut saya cukup murah. Syukur-syukur dia bisa rebound sampai ke resistance area sebelumnya aja, kamu tuh udah cuan cukup lumayan. Ini kalau misalnya mau trading kan ya, 30% supposed to be good enough lah ya untuk kenaikannya kalau misalnya bisa balik ke sana. Alright, itu secara time frame daily saya pikir trennya masih cukup clear ya, sellers still in control, belum ada sign kalau harga bisa mantul. Yang pasti ada demand zone di sini, tapi nggak ada jaminan kalau si buyers itu akan masuk kembali ya, unless kamu ngelihat ada sebuah kondisi di mana buyers benar-benar masuk dan signifikan. Nah, kamu silakan pertimbangkan kalau kamu merasa bahwa oke, Zilliqa time for me to buy gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini udah break to bottom, which is kita udah confirm create yang namanya lower low, and then we got the supply area. Kalau misalnya harga balik ke sana, expect adanya rejection. It means sebenarnya bisa menjadi opportunity buat teman-teman yang trading itu bisa melakukan short ya dari area tersebut kalau misalkan we got rejection. Once again, clue-nya adalah timing, which is kita tunggu ada reaction dari big fund-nya. Kalau pemain besar udah make a move, kita sebagai small fish baru bisa make a move juga ngikutin dia. Alright? Nah, mudah-mudahan cukup clear. By the way, ini saya export aja data yang import ya, data yang ada di time frame daily, which is the bottom is gonna be around 0.11 ya, 1165 tadi ya, 65 ya, around this level. Ini saya extend ke samping karena kita nggak bisa ngelihat juga, itu kan balik lagi ke time frame weekly, which is di belakang sini kosong semua, nggak akan ada apa-apa ya. Nah, ini by the way kalau misalnya lihat di analisis terakhir, saya kayaknya terakhir sempat nge-share di teman-teman advance group, we are finding the opportunity untuk melakukan short karena pertama price sudah breakdown dari si ascending triangle, and then kita lihat dia break, proses balik naiknya itu cenderung korektif, membentuk rising wedge pattern, and then we got another rejection at the supply zone. Setelah itu harga turun signifikan, cukup signifikan. Jadi so far kalau misalnya base-nya dari time frame 4 jam terdekat ya, kita lihat di sini ada terjadi break terhadap lowest price sebelumnya, and then I'm gonna put supply zone ya around this level karena memang ini area yang menurut saya cukup krusial juga. So it's gonna be around, it's gonna be like this. Kamu lihat juga progress dia naiknya, ini cenderung korektif, jadi agak waspada ya. Once again, saya pikir untuk Zilliqa malah bisa memberikan kita opportunity untuk entry for short. Ya, cuman kamu bisa istilahnya lebih antisipatif aja ya. Karena kita ngelihat opportunity-nya semakin semakin tipis ya. Karena semakin dekat dengan area major support. So I guess kalau misalnya kamu shorting si Zilliqa, at least pertimbangkan untuk quick exit ya, jangan terlalu lama di hold karena ini benar-benar deket banget sama bagian bottomnya, which means kalau misalnya dia ketahan at some point kita ngelihat dia naik lagi kepantul tiba-tiba signifikan, itu sayang banget ya. Istilahnya kamu bisa maximize profit kamu mungkin dengan pertimbangan ya, let's say risk rewardnya ya 1:2 aja udah cukup oke lah. Anggapannya kan kayak gitu ya. Ini kita ngelihat dia nggak usah balik sampai create new lower low aja ya. Istilahnya kembali ke lowest price sebelumnya aja kamu bisa dapat istilahnya 1:2 ya risk reward ratio. Ya kira-kira seperti itu ya. But for now, to be honest, saya belum ngelihat ada sign yang cukup oke buat kita melakukan short di sini, because selain kita ngelihat ada chart pattern cenderung menguat,
dari sisi buyersnya pun masih dominan ya. Kita ngelihat di sini we got V formation. Oke, basically if we see V formation, kamu bisa ngelihat progress dia turun korektif, ya berarti possibility berikutnya saya cukup confident minimal kita bisa naik sedikit lebih tinggi lagi untuk ngetes ke arah area level tertentu ya. Dan menurut saya yang terdekat ya supply zone-nya kembali di time frame 4 jam, kalau mau lebih spesifik di time frame 1 jam kamu bisa kecilkan lagi range-nya, which is di sini ya. Ini adalah area atau potensi untuk kamu menjadikan ini sebagai possibility untuk melakukan trade. Selain ini supply zone, kamu juga bisa connect dari sini. Ini menjadi support ya, which is sebelumnya support now becomes resistance, which is kalau misalnya harga kembali naik ke atas sana, waspada terhadap possibility area tersebut menjadi area resistance yang sangat powerful. Bisa nge-reject lah istilah pergerakan untuk Zilliqa. Oke, jadi sedikit dari saya, waspada, masih ada possibility dia turun sekali lagi. Kalau misalkan supply zone berhasil di break, berarti invalidate semua skenario yang tadi saya discuss ke teman-teman, dan artinya tidak ada opportunity untuk melakukan short dalam waktu dekat ya, kalau udah berhasil break nih dari supply zone-nya. Tapi kalau misalnya we got rejection, dan itu adalah sebuah signal untuk entry short kalau bagi saya. Oke, saya rasa itu teman-teman. Untuk chart nanti saya secara time frame besar akan saya update ke Telegram, and then buat yang short term-nya atau lower time frame-nya nanti kita bahas sama teman-teman di advance group untuk kita follow up ya Zilliqa-nya. I think that's it everybody. Thank you so much for watching. God bless everyone. Sampai ketemu lagi dan happy weekend guys. Cheers. Bye bye.